Sini teman-teman ya, ternyata ketika kita masuk ya kita merasakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya memang kalau kita lihat ya tempat ini seperti makam kuno. Saya akan masuk ya. Ini mirip dipahat seperti arca-arca orang Arab ya, dengan beberapa ini penutup kepala dan juga peliput yang ada di atas ini. Arca ini dipahat ulang. Ini adalah batu candi. Batu candi ini ada sebuah tulisan prasasti. Tapi kenapa tulisan prasasti ini berlafadzkan Arab? Oke teman-teman ya, kita lagi-lagi belusuan, namun kali ini kita berada di daerah Mojokerto. Lebih tepatnya kita berada di sebuah desa yang disebut Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dengan pesona alam Gunung Welirang dan juga tepat di depan kita ini Gunung Penanggungan ya. Dimana tempat ini sangat menarik untuk kita lihat juga, dan saya tergerak untuk datang ke sini. Ada apakah di sini? Kita juga belum tahu pasti. Namun ada beberapa cerita-cerita yang nanti coba kita buktikan secara nyata di lokasi tempat yang kita datangi hari ini. Nah, kita berada di sebuah tempat yaitu pemakaman umum, pemakaman desa, dan di mana juga disebut ada punden desa. Nah, di sini teman-teman ya, ternyata ketika kita masuk ya kita merasakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sebuah apa ya, energi-energi mungkin dari masa lalu, mungkin tempat-tempat para leluhur sedang melakukan sebuah ritual-ritual spiritualis gitu ya. Nah, pundenya di sana, nanti kita akan ke sana. Sebelum itu kita akan lihat sekitar ya. Ada apakah di sekitar sini yang membuat kita sampai tergerak datang ke sini? Yuk, kita jalan. Ya, memang kalau kita lihat ya tempat ini seperti makam kuno dengan banyak sekali bebatuan besar dan pohon-pohon besar yang juga mungkin usianya ratusan tahun ya teman-teman. Bismillah, amit. Ya Allah. Sangat keren sekali lokasinya. Hari ini kita tetap mereview ya teman-teman ya. Kita mereview dari cerita-cerita yang sudah beredar, sudah ada. Barangkali nanti ada yang jauh lebih tahu bisa membantu kita nanti bercerita di kolom komentar. Nah, tepat di depan kita ada pohon yang sangat besar sekali, yang juga mungkin usianya sudah ratusan tahun ya. Kalau kita lihat pohon ini sepertinya disakralkan ya, dengan tatanan bebatuan seperti ini. Oh ternyata teman-teman ya, tepat di bawah pohon ini ada batu dakon teman-teman. Nah ini ada batu dakon ya, yang sudah mulai aus. Kelihatannya ini titi mongso ya, yaitu batu dakon yang biasanya dipakai orang-orang untuk meramalkan cuaca ya. Karena apa? Di sekitaran sini lahan pertanian untuk meramal cuaca bagi para petani-petani di waktu itu agar siap panen atau siap melakukan nandur ya gitu ya. Nah ini teman-teman, pohonnya besar sekali. Namun kelihatannya sudah mulai rapuh ini beberapa cabang-cabangnya ya. Wow. Itu kan ada beberapa batu-batu bata kuno yang ada di sini, yang menandakan dulu ya tempat ini jelas-jelas mempunyai sejarah ya. Jadi kan. Oke, kita coba lihat di tempat-tempat lain. Nah, di sini juga ada teman-teman.
ada ini ditata rapi ya. Sepertinya di depan kita juga dikeramatkan, namun sayang sekali ini pohon ini mudah sekali rapuh ya, karena kita lihat sini ada beberapa batang-batang yang sudah kering yang suatu saat bisa ambruk sewaktu-waktu ya. Nah, tetap berhati-hati. Nah, ini di samping pohon ini ditata sangat rata, rapi ya. Apakah ada sejarah tertentu di balik pohon ini? Ini loh ya, kita yang menjadi penasaran ya. Karena beberapa pohon-pohon raksasa biasanya menjadi simbol ya. Simbol tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat para leluhur melakukan sebuah ritual-ritual ya. Biasanya di bawah pohon-pohon raksasa ini tersimpan sejarah, seperti ada sebuah bangunan-bangunan candi atau apa. Yang sering itu seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ternyata banyak ya. Ini juga. Ini lebih unik lagi nih teman-teman. Yang ini lebih unik lagi nih. Nah, ini ya. Pohonnya berlubang-lubang seperti ini. Sangat keren juga ya. Oke, kita langsung ke poinnya ya. Nah, di sini teman-teman, kita mendengar sebuah cerita dari beberapa warga. Namun sayang sekali warga tersebut tidak mau untuk kita ajak ke sini atas dasar malu ya, malu untuk di depan kamera ya. Tepat di depan kita ini merupakan punden ya, yang dipercaya punden ini usianya lebih tua. Punden yang ini lebih tua daripada yang di sini. Dan yang di sini nih, punden ini, menurut ceritanya ini nggak mau dirubah cungkupnya ini. Dan cungkupnya ini masih terlihat cungkup yang sudah lama sekali ya. Ini cungkup yang kuno, sudah lama sekali dan tidak mau dirubah. Bentuknya ya seperti ini. Yang jadi pertanyaan. Nah, kenapa batu nisannya kok pakai batu nisan baru? Ya kan? Dan di situ ada sebuah nama yang bertuliskan Pak Suro. Siapakah gerangannya? Apakah Pak Suro ini merupakan sebuah nama dari yang Babah Deso, atau mungkin Pak Suro ini adalah tokoh-tokoh penting di desa ini di waktu itu? Ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang mau menjelaskan cerita-ceritanya, boleh nanti berkomentar di kolom komentar. Karena memang kita juga belum benar-benar tahu pasti sejarah pastinya lokasi ini. Karena kita suka mereview ya tempat-tempat sejarah para leluhur dari belahan tanah Jawa ini. Dan khususnya kita hari ini di Mojokerto. Karena Mojokerto juga terkenal dengan peninggalan-peninggalan bersejarah dari era Mbu Sindo, bahkan sebelum Mbu Sindo, Singasari, sampai era Majapahit. Nah, di sini teman-teman, kita akan masuk ya. Amit. Dan ketika kita masuk di sini, ini ada dua makam yang sudah dibangun. Dua makam yang sudah dibangun. Nah, ini lebih uniknya, ada dua arca yang berada di sini. Di antara salah satu di antara makam ini, yang ini arcanya seperti ini teman-teman. Ini arca ini mirip dipahat seperti arca-arca orang Arab ya, dengan beberapa ini penutup kepala dan juga pelipit yang ada di atas ini. Nah, ini yang membuat kita bertanya-tanya ya,
Karena kita juga mendengar cerita arca ini dipahat ulang. Dipahat ulang ya. Apakah memang benar arca ini dipahat ulang? Dulu arca ini diambil dari Candi Kesiman Tengah atau yang disebut Candi Congkup. Apakah memang benar demikian? Ya, itu cerita yang sudah kita dengar. Nah, ini yang membuat kita terdorong untuk kesini untuk melihat kenapa kok dipahat ulang ya. Beberapa bukti-bukti sejarah juga ya. Nah, di samping itu teman-teman, ini adalah batu candi, ya kan? Namun batu candi ini ada sebuah tulisan prasasti. Tapi kenapa tulisan prasasti ini berlafadzkan Arab, yaitu berlafadzkan Arab. Ini yang membuat kita bertanya-tanya teman-teman. Dan di sini, di sisi lain juga kita juga melihat ya, yang ini juga sama, itu kan? Apa yang sebenarnya terjadi kira-kira? Sebelumnya ini bentuk patung apa, arca apa? Kenapa kok dipahat ulang ya? Apakah memang sebuah pembaharuan zaman, yaitu di era zaman-zaman peralihan antara hidup Buddha, peralihan di era-era Islam, kemudian dipahat seperti ini? Seharusnya tidak boleh kan ya? Seharusnya tidak boleh. Nah, ini juga ada teman-teman, itu kan? Ini juga bertulisan Arab. Apakah tempat ini juga merupakan punden desa? Ini lebih uniknya lagi, tempat ini juga sering didatangi orang-orang ya. Bahkan orang-orang dari luar daerah sini. Nah, adakah yang tahu maksud dari semua ini? Ya, itu masih tanda tanya bagi kita semua ya. Untuk menguri-uri sejarah yang lebih jelasnya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ada yang benar-benar tahu dan bisa membantu kita bercerita di kolom komentar. Nanti saya harapkan membantu kita bercerita di kolom komentar ya. Karena saya tahu dari kalian dan kalian tahu dari apa yang saya videokan ya. Kita sama-sama tahu dan berbagi itu indah. Nah, luar biasa sekali. Kalau kita lihat memang ya, tempat ini sangat bersejarah. Tempat yang menghadap antara Gunung Penanggungan yang biasanya merupakan tempat-tempat suci. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kita hari ini, belusuan kita hari ini. Kita berada di sebuah tempat di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nanti lebih jelasnya kalian bisa langsung datang ke lokasi untuk melihat yang sebenarnya. Ya mungkin untuk saat ini kita akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.